soal tugas menjadi gubernur itu berat buat perempuan, ya kan? Tapi di Jawa Timur kita melihat cagupnya tiga-tiganya perempuan. Ini sebuah angin segarkah untuk dunia politik kita? Ya, ada yang disebut dengan paradigm shift, ada perubahan paradigma yang saya kira sangat layak untuk diapresiasi pada level elit dan grassroots ya. Pertama, selama ini kan ada kecenderungan elit-elit partai politik ini kan memprioritaskan kandidat dari laki-laki karena dinilai punya resource, dia punya kapitalisasi segala hal untuk bisa memenangkan satu pertarungan. Dan pada level grassroots saya kira semua kongsi politik ya paslon 1, 2, dan 3 mereka menetapkan calon itu based on survei. Itu artinya apa? Resistensi terkait dengan calon perempuan di Jawa Timur itu tidak ada. Kalau ada survei yang menunjukkan resistensi di Jawa Timur itu besar, pasti calon-calon ini tidak akan dimajukan. Ini yang saya kira membuat kenapa paslon yang dimajukan itu adalah mereka yang kemudian berjenis kelamin perempuan. Ini yang disebut sebagai bonus demografi. Dulu kita melihat betapa kaum laki-laki sangat dominan di politik kita. Hampir semua calon, gubernur, bupati, dan wali kota. Per hari ini adalah yang pertama menurut saya dalam sejarah, tiga-tiganya adalah perempuan yang menurut saya mestinya harus dijadikan sebagai guidance. Supaya di tempat yang lain, perempuan juga adalah mereka yang punya kapasitas, punya rekam jejak, dan tentu saja kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan secara signifikan. Tapi yang ketiga, kalau mau ditambahkan Sylvia, saya juga melihat ini juga bagian dari strategi politik untuk memenangkan pertarungan. Karena Hovifah itu adalah petahana, sosoknya perempuan, basis kuatnya adalah di kalangan pemilih perempuan. Maka dua penantang ini meyakini bahwa satu-satunya cara untuk merobek dukungan Hovifah di kalangan perempuan, munculkan calon perempuan juga. Jawabannya di situ ada Lulu, jawabannya di situ ada Bu Risma. Dan kebetulan dua nama ini adalah yang relatifly bisa disodorkan dalam konteks pertarungan di Jawa Timur. Suka tidak suka, Bu Risma ini adalah mantan wali kota yang dinilai sukses, minimal di Surabaya. Bu Risma ini sempat viral waktu dulu melakukan gebrakan posisinya sebagai Menteri Sosial, gebrak kanan, gebrak kiri, minimal suara-suara yang kemudian mendengar bahwa Bu Risma adalah sebagai sosok yang dinilai punya kepemimpinan itu sudah mulai berdengung keras, termasuk di Jawa Timur. Dulu saya kira sepanjang Pilpres 2024 ini, saya kira postulat politiknya kan sudah mulai naik secara signifikan. Meski pada saat yang bersamaan harus diakui, Lulu ini kan dapilnya di Jawa Tengah, tidak terpilih lagi maju di Jawa Timur. Tapi PKB sepertinya cukup yakin Lulu ini adalah sosok yang relatif bisa memperkuat basis konstituen, terutama di kalangan PKB dan internal kalangan Nahdliyin. Ini yang saya kira bisa menjelaskan kenapa at the end of the day-nya calon-calon yang muncul itu adalah perempuan secara total ya. Dan saya melihat bahwa semua calon ini agak sedikit ada irisannya dengan Pilpres, minimal dari nomor urut. Lulu itu nomor 1 pendukung Anies dan Muhaimin. Nomor 2 itu adalah kita tahu adalah pendukungnya Kim. Di situ ada Bu Hovifah dengan Emil ya, dan yang 3 itu ada pendukungnya Ganjar Mahfud dan itu Bu Risma. Ini kayaknya takdir Tuhan soal nomor. Nah, tinggal diuji nih nanti kira-kira siapa yang paling kuat nih di Jawa Timur nih. Basis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.